Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Fayat. NIM 18220147. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Apabila ada pertanyaan, diajukan di komen. Ya, di sini saya akan menuntaskan sebuah tugas UAS atau ulangan akhir semester dari dosen pengampu Pak Nafir Saibum, di mana di situ dalam matkul hukum agraria. Di sini saya akan membahas tentang hukum agraria yang lebih perspektifnya tentang hak ulayat. Apa sih hak ulayat? Terus berhubungannya itu apa? Tanah kan, agraria itu berhubungan dengan tanah. Tanah ulayat itu apa sih? Tanah ulayat yaitu tanah yang sebagai tanah bersama para warga atau masyarakat atau adat, dimana di situ berkecimpung bukan hanya milik perorangan, yaitu milik bersama. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat itu dikenal dengan hak ulayat. Jadi ketika ada suatu tanah itu kepemilikan semua masyarakat, itu haknya, hak tanahnya itu kepemilikan semuanya. Satu contoh ya, agar tidak membingungkan, tanahnya itu sendiri, misalkan ada sebuah perkebunan, memang dari dulu turun menurun itu ada yang namanya tanah dikelola oleh adat itu sendiri atau masyarakat itu sendiri. Tetapi tanah tersebut bukan milik pribadi atau domain privat, bukan, tapi kepemilikan domain publik atau hak ulayat. Hak ulayat sendiri yaitu kepemilikan umum, di mana hanya saja yang mengelola hak tersebut yaitu dari masyarakat itu sendiri atau masyarakat adat itu sendiri. Dan UPA juga menjelaskan tentang hal ini, yaitu dengan mendefinisikan bahwasanya yang masuk tanah ulayat dalam pasal 3 UPA, di mana memang terdapat hak ulayat dan hak-hak yang berupa dengan itu. Maksudnya yaitu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak-hak dan atau hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu ialah yang di dalam perpustakaan hukum adat disebut dengan Beskid Srex, yaitu bunyi lengkapnya seperti ini. UPA pasal 3, yaitu dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksana hak ulayat dan hak-hak berupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus demikian serupa sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Jadi ketika masyarakat adat mempunyai hak ulayatnya itu sendiri atau tanah ulayat itu sendiri, boleh dengan hukum adatnya, dia dengan sangat kental dengan hukum adatnya, akan tetapi dia harus tidak boleh menentang atau tidak mengikuti ketentuan pemerintah atau pemerintah nasional seperti itu. Soalnya kebijakan negara itu sendiri, yaitu negara mengatur juga, tidak semerta-merta hak ulayat memiliki kebijakan sendiri kayak gitu. Masih ada pembatasan-pembatasannya seperti itu. Langsung masuk yang sering terjadi dalam hak ulayat atau persengketaan, atau bukan persengketaan sih, maksudnya pengakuan terhadap hak ulayat. Sering muncul seperti ini. Apakah lereng gunung yang dikelola oleh masyarakat secara turun-menurun dapat dikatakan sebagai tanah ulayat? Untuk menjawab hal tersebut, dikatakan untuk turun-menurun, akan tetapi kepemilikan gunung itu sendiri yang dikelola oleh masyarakat itu, menurut saya sendiri yang mengkaji dengan beberapa sumber, yaitu hak ulayat itu sendiri ada syarat-syaratnya, dimana dalam buku agraria menurut Kurnia Warman dalam bukunya Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk, yaitu hak ulayat memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu dimana
mengenai hal ini, hukum agraria itu sendiri atau hukum adat memiliki syarat untuk diakuinya, hak ulayatnya untuk diakuinya. Yaitu satu, masyarakat masih dalam bentuk paguyuban. Yang dimaksud paguyuban itu sendiri di mana dengan kental dengan hukum adatnya dan terbentuk seperti itu, masih kental banget dengan adatnya. Terus ada kelembagaan dan bentuk perangkat penguasaan adatnya. Jadi strukturnya itu kental dengan adatnya, udah tertata seperti itu. Terus adanya wilayah hukum adat yang jelas. Jadi ada pengakuan dari pemerintah tentang hukum adat itu sendiri. Seperti itu. Dan yang keempat yaitu ada peranata perangkat hukum khususnya peradilan adat yang masih ditaati. Jadi seperti ini. Ada sebuah hukum atau peraturan di mana memang masih ditaati oleh masyarakat dan masih berlaku seperti itu. Dan terus yang kelima yaitu masih mengadakan pemungutan hasil hutan, wilayah hutan sekiranya untuk pemenuhan kehidupan hidup sehari-hari. Jadi di sini yang dikatakan tanah ulayat itu sendiri atau hak ulayat di mana tanah tersebut memang dikelola terus gitu. Masih dikelola terus menerus, bukan hanya satu atau dua kali. Karena dalam bisa dikatakan untuk pengakuan hak ulayat itu sendiri di mana hak tersebut memang kental dengan adatnya kan, tapi sering dikelola kayak gitu, masih masih dikelola maksudnya tanah tersebut. Saya pernah baca di beberapa artikel, yaitu yang sering terjadi sengketa tentang hak ulayat ini biasanya di daerah Papua. Sering terjadi di mana di situ dengan kental dengan budaya atau hukum adatnya. Ada satu desa, saya lupa namanya, di mana di situ pengelolaan di situ tetap ada, akan tetapi di situ dibuat sebuah taman oleh pemerintah, yaitu dibuat taman oleh pemerintah akan tetapi membantu terhadap pemerintah gitu, terhadap masyarakat, akan tetapi untuk sumber daya alamnya itu kurang. Seperti itu. Masih bukan sedikit membantu, masih ada sedikit kekurangan di situ ya. Lah, pemerintah itu membuat sebuah kebijakan, akan tetapi masyarakat itu punya hak ulayat di situ. Nah, kan pemerintah mempunyai hak juga di situ, akan tetapi untuk membuat suatu taman itu harus mempunyai kepentingan umum di mana dengan poin penting atau reward yang sangat bagus seperti itu. Ketika suatu perbuatan dengan ketidakadanya reward yang sangat umum rewardnya, nampaknya tidak diperbolehkan. Nah, sedangkan di sini riwayat itu yang dilakukan kebijakan oleh pemerintah sangat tidak sesuai dengan masyarakat di sana. Jadi masyarakat di sana menuntut bahwasanya untuk dikembalikannya haknya. Nah, seperti itu. Jadi sini tumpang tindih seperti itu. Maksudnya sangat berbeda pendapat dari antara hukum adat dengan hukum pemerintah seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang hak ulayat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq lahu wa mittariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.